Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Pulau Jawa sebelum dihuni oleh manusia. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pulau Jawa sebelum dihuni manusia. Simbol Pulau Jawa dahulu kala. Jauh sebelum ajaran Hindu masuk ke Pulau Jawa banyak berisi makhluk-makhluk gaib. Dan yang paling berkuasa adalah makhluk gaib yang mungkin Anda sudah tahu, yaitu Semar, Togog, Bagong, Petruk, dan Gareng. Karena kesaktian dan keserakahan kelima makhluk gaib inilah, Pulau Jawa dapat disebut isuk diisi sore mati. Yang maksudnya, Pulau Jawa tidak bisa dihuni oleh manusia. Walaupun dihuni akan terjadi pertumpahan darah. Di antaranya, baik karena perang ataupun bencana alam. Kelima makhluk ini menghuni mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Pulau Jawa seperti contoh satu tempat tampatnya Semar, yaitu di Pulau Ismoyo, Pantai Balekembang, Malang. Aji Soko adalah penemu huruf Jawa Hanacaraka, yaitu ketika Aji Soko menumbali tanah Jawa agar bisa dihuni manusia. Singkat cerita, Aji Soko datang ke Pulau Jawa dan sudah menciptakan huruf Jawa. Dan pengembaraannya, dia sadar bahwa tanah Jawa tidak stabil. Sering sekali darah manusia bercucuran. Dan akhirnya, beliau tahu kalau penyebabnya adalah kelima makhluk gaib tadi, yaitu Semar, Togog, Bagong, Petruk, dan Gareng. Akhirnya tanah Jawa ditambali atau diberi raja, dan doa untuk bisa dihuni untuk tempatnya masih banyak dipertanyakan lagi. Subakir, sebuah raja, juga memiliki tanggal kadaluarsa. Dalam perkembangannya seiring dengan waktu dan semakin ramai Pulau Jawa, raja, haji, zakat tidak bisa bertahan lama dan menjadi kadaluarsa. Kembalilah keadaan di mana jin berkuasa. Hujan darah di mana-mana dan bencana merajalela. Lalu, pada suatu ketika datanglah wali Allah pertama di Jawa, yaitu Syekh Subakir. Mengetahui kondisi Pulau Jawa yang sulit dihuni manusia, beliau menumbali tanah Jawa dengan Raja Kalacakra di Gunung Tidar, dan menjadi damai kembalilah Pulau Jawa kita tercinta ini. Namun seperti Raja Aji Soko, jelasnya Rajhir Bakir juga memiliki tanggal kadaluarsa. Pertanyaannya, kapankah itu terjadi? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Versi yang lain mengenai mitos Pulau Jawa, Al-Kisah. Ketika itu di tanah Hindustan, ada seorang raja Brahmana berjuluk Prabu Isaka, atau yang disebut dengan Prabu Aji Soko. Sang Prabu Aji Soko ini adalah putra dari Prabu Iwasaka atau Betara Andajeli. Prabu Aji Soko diajari berbagai laku oleh ayahnya, sehingga ia mendapatkan banyak kesaktian. Sebagaimana para dewa, setelah itu ia diperintahkan untuk bertapa di sebuah pulau yang panjang atau dalam bahasa Jawa yaitu dakwah atau doa keadaan pulau ini masih sepi, dan sebelumnya oleh sajian guru diberi nama Pulau Jawa. Prabu Isaka kemudian bergegas mencarinya. Setelah cukup lama, ia menemukan pulau yang masih sunyi, kira-kira di sebelah tenggara tanah Hindustan. Ketika pertama kali Prabu Isaka akan menginjak di pesisir utara Pulau Jawa,
menurut hari Hindu menjelang hari Buddha atau menjelang masa Kartika. Dalam tahun Sambrama, zaman Panca Makala mencapai 768 tahun. Prabu Isaka lalu mengelilingi seluruh daratan pulau ini, mulai dari ujung barat laut hingga ujung tenggara. Prabu Isaka sangat kagum ketika mengetahui panjang pulau ini, karena mulai dari Aceh sampai Bali masih utuh menjadi dikisahkan perjalanan Prabu Isaka mengelilingi Pulau Jawa, mendapat kemudian dari Hayang Sukma. Ia hanya membutuhkan waktu 103 hari. Prabu Isaka lalu bertempat di gunung hingga kini Gunung Kendeng di daerah Purbalingga, dan besuki pemulaan pembabatan ketika hari Zoma pada tanggal 14 bulan 1 2014. Twito Prabu Isaka bersama Apu Sangkala ingin menghitung angka tahun lamanya. Bertanya karena pembabatan hutan gunung yang dijadikan sebagai angka permulaan, maka dinamakan tahun Sangkala, yakni pada masa Kartika dalam tahun Sambrama dalam hitungan tahun matahari atau rembulan saya. Adapun bunyi segalanya sama dengan tahun kepala satu jeruk sawo, menandai tahun satu ini permulaan adanya tahun Jawa selanjutnya, dipakai sebagai pedoman di kemudian hari, serta awal mula Pulau Jawa ditempati manusia. Begitulah serpihan kisah asal Pulau Jawa. Teori geologi kuno. Sebuah teori geologi kuno versi lain lagi menyebutkan proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempengan sebelah utara. Pergerakan lempengan bumi inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon, proses tersebut terjadi pada 20 hingga 36 juta tahun yang silam. Anak benua yang di selatan sebagai terendam air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau yang merupakan mata rantai gunung berapi. Gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang sebagian adalah Nusantara, Nusantara yang pada zaman dahulu disebut Sweta Dwipa, atau dari bagian daratan ini salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawatan. Yang satu potongan bagiannya adalah Pulau Jawatan, artinya gunung orang Jawa Wong, dari kata Wong, dan Tiang dari kata Tihyang, yang berarti keturunan atau berasal dari dewata kuno. Karena itulah Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata, karena juga merupakan potongan dari benua Sweta Dwipa atau Jawata ini, mengingat kala dulunya anak benua India dan Sweta Dwipa atau Jawata itu satu daerah, maka tidak heran kalau budayanya yang hampir sama atau mudah saling menerima pengaruh juga perkembangan agama di wilayah dalam kunjungan resminya, khususnya Hindu dan Buddha yang nyaris sama. Pembubaran hal kisah dalam kunjungan resminya sebagai utusan raja pembubaran atau nama bangsawannya adalah Haryo Lembusuro. Dia adalah seorang pendito terkemuka di Jawa, sedang berkunjung ke para Brahmana setempat. Tempu Barang diminta untuk bersama-sama menyembang patung Jawa. Pembubaran menyatakan bahwa sebagai pendito Jawa dia tidak bisa menyembah patung, tetapi para Brahmana India tetap mendesaknya dengan alasan kalau Brahmana dinasti Hari Cendana menyembahnya karena Wisnu dipercayai sebagai sang pencipta. Dengan setengah memaksa, Mampu Barang diminta duduk, namun sewaktu kaki empuk, barangnya menyatu tanah. Tiba-tiba bumi bergoyang, tidak disebutkan beberapa kekuatan goyangannya dalam skala Richter yang jelas. Saking hebatnya goyangan tersebut, patung tersebut hingga retak-retak. Memang menurut tata cara Jawa, penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan patung, tetapi lewat rasa sejati, sehingga hubungan kawula dengan Gusti menjadi serasi. Itulah jumbing kawula dumateng Gusti. Orang Jawa melakukan puji-puji
penyembahan kepada gustinya langsung dari batinnya. Maka itu dalam perkembangannya disebut aliran kebatinan atau perkembangan selanjutnya. Dikenal dengan istilah kejawen karena bersumber dari Jawa. Orang-orang Jawa cerita tentang Watu Bumi Jawa. Beliau dihuni manusia dulu, telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Dan salah satu putra Sang Hyang Jagat Girinoto, yaitu Batara Wisnu, turun ke Arcapada, kawin dengan Paratiwi atau Dewi Bumi. Di dalam pemahaman kejawen, hal itu disikapi dengan terjemahan Kala Wisnu, artinya urip atau hidup. Pemeliharaan kehidupan, jadi jelasnya awal mula adanya kehidupan manusia di bumi atas izin sang penguasa jagat. Dewa perlambangan, sukma manusia berlambang raga. Begitulah hidup manusia, raganya bisa rusak, namun sukmanya tetap hidup, langgeng. Prabu Gelaba komelekan bumi Jawa, laksanakan perawan rupawan yang amat jelita, sehingga kerajaan Rum atau Rom yang dipimpin Prabu Gelaba lewat laporan pendeta Ngali Samsujen begitu terpesona karena maka diutuslah dutanya yang pertama yang bernama Hadipati Alif. Hadipati Alif berangkat bersama 10.000 warga yang rumah menuju Nusawa, Jawa. Mereka dalam waktu singkat meninggal terkena wabah penyakit, tak tersisa seorang pun. Lalu dikirimlah ekspedisi kedua di bawah pimpinan Hadipati. Malangnya mereka juga mengalami nasib Batu Pastapis tanpa tilas. Masih diutus rombongan berikutnya seperti Habibati, Jamawali, Jedal, Bewow, dan Jumangkir, semuanya mengalami nasib sama. Tumbas Kelor melihat semua itu, Prabu Gebang terkejut dan mengalami syok hebat. Akibatnya sakit jantungnya kambuh dan tidak kemudian jatuh sakit, dan dalam waktu tak lama dia pun mangkat. Pendeta alergi Samsudin merasa bersalah karena nasihatnya menimbulkan malapetaka ini. Terjadi akhirnya beliau mati, dan rasa karena nasihatnya menimbulkan malapetaka ini, jadi akhirnya beliau mati dalam rasa bersalah. Tinggal Mahapati Ngerum karena rasa setianya dia ingin melanjutkan misi luhur yang dicita-citakan rajanya. Di akhirnya ingin pada sahabatnya yang sakti bernama Jangka Sakala alias Ajisaka yang ditinggal di tanah Melawa atau Swetadwipa. Habisnya para migran dari Rom ke tanah Jawa itu, menurut Jaka Sangkakala, adalah karena hati mereka yang kurang bersih. Mereka tidak meminta izin dahulu pada penjaga Nuswa Jawa, padahal karena sejak zaman dahulu tanah ini sudah ada yang menghuni. Yang menghuni tanah Jawa adalah manusia yang bersifat suci, berwujud badan halus atau ajian aji. Artinya Ratumen atau An artinya sakti. Selain penghunian yang baik juga dihuni penghuni bersakaan, yaitu anak buatan Batara Kala. Makanya tak ada yang berani tinggal di bumi Jawa sebelum mendapat izin Wisnu atau Manikmaya atau Semar. Akhirnya Mahapati Ngerum di Atara Aziz akan menemui Wisnu dan isinya Dewi Sri Kembang. Saat bertemu diturunkan bahwa Wadyabala warga Nurung yang mati ia bisa hidup lagi dan sudah menjadi dari Prahayang anak buah Batara Kala. Tapi kedelapan Hadipati yang gugur dalam tugas itu berhasil diselamatkan oleh Wisnu dan diserang tugas menjaga 8 mata angin. Namun mereka tetap menghuni alam halus atau izin Wisnu. Mahapati Ngerum dan Ajisoko berangkat ke tanah Jawa untuk menghadap Semar di Gunung Tidor Tidar. Dari kata tidak, hati di dada, maksudnya adalah hidup supaya selamat oleh Wisnu. Mahapati Ngerum dan Ajisaka diberi sifat kandel berupa Raja Kalacaka agar berhidup, dan wabah, penyakit, dan serangan anak buah Batara Kala. Dan ternyata masih banyak versi lain yang menyebutkan bagaimana terbentuknya Pulau Jawa. Lain kali
kita sambung lagi. Makanya tetap stay tune menunggu video-video selanjutnya dari channel Babat Nusantara. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.